Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dapat berkumpul di Vicon video conference melalui Zoom untuk perkuliahan logika dan algoritma atau logika algoritma. Pada hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan review struktur-struktur yang pernah kita bahas dan kita akan lihat dan diterapkan terhadap barisan data yang akan kita lakukan pengurutan. Karena di sini ada beberapa looping, ya, looping for maupun while. Ya, struktur yang dipakai for, while, dan if. Ya, cukup lengkap untuk struktur di algoritma yang dipakai dalam algoritma pengurutan barisan data. Rekan mahasiswa, ya, mudah-mudahan kita pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kurang satu apapun, dan seterusnya. Ya. Rekan-rekan mahasiswa, mari kita mulai saja paparannya. Ya. Ya, kita lihat di sini. Ini terkait dengan review struktur algoritma, yaitu while, for, dan if, yang ada di algoritma sorting data array dimensi. Ya. Bisa kita di dimensi 1, ya, kita ambil yang dimensi 1. Jadi ini kita lakukan struktur algoritma ini, ya, kita mereview, ya. Kemudian nanti ujian juga demikian, ya, struktur algoritma yang sudah kita pelajari nanti akan keluar sesuai dengan kasusnya, apakah membuat algoritma ataukah menjalankan algoritma yang ditunjukkan dalam soal. Ya. Rekan-rekan mahasiswa, mari kita lihat yang pertama, ya, kalau kita memiliki sebuah barisan data, ya, barisan data, kemudian kita akan mengurutkan, ya, ini ada beberapa metode, cara, ya. Yang pertama adalah bubble sort, di mana pengurutan menggunakan bubble ini, metode ini merupakan algoritma pengurutan paling tua dengan metode pengurutan paling sederhana. Ya. Pengurutan yang dilakukan dengan membandingkan masing-masing item dalam suatu list secara berpasangan. Kemudian menukar item jika diperlukan. Ya. Berarti kalau diperlukan berarti ada syarat tertentu, ya. Dan mengulanginya sampai akhir di mana list atau array atau barisan ini sudah berurutan, baik besar maupun kecil. Nah, sekarang sebagai contoh di sini, ya, kita ambil mengurutkan barisan dari kecil ke besar, ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau dikatakan pengurutan ascending, ya. Mari kita lanjutkan. Nah, ini adalah salah satu salah satu metode, yaitu bubble sort tadi, ya. Di sini kita ada barisan data yang akan diurutkan, misalnya ini, ya. Ini adalah urutan, kita mulai di sini, ya. Kita mulai di sini urutan data, ya. Mulai dari 6, 5, 3, datanya yang sudah ada adalah ini, ya, atau data inputnya ini, ya, merupakan array dimensi 1, ya. 6, 5, 3, 1, 8, 7, 2, 4. Ya, jadi ini urutan yang ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Ya. Jumlah datanya ada 8. Ya, dengan menggunakan contoh Python ini, ya,
itu pengurutannya urutannya dari 0 sampai ke jumlah data dikurangi 1 ya. Berarti dari 0 sampai ke 7. Ya, yang perlu diperhatikan di sini. Jadi indeksnya yang ke-0 adalah 6, indeks ke-1 adalah 5 ya. Ini adalah proses menggunakan bubble sort ya, menggunakan bubble sort seperti apa nanti kita lihat ya. Ini adalah sudah sampai ke tahap terakhir ya. Kalau kita lihat di sini ya, bubble sort ini adalah program dari mulai baris yang ini, angka ini sampai yang print ini adalah merupakan program utamanya ya. Kemudian di sini ada bubble, ya bubble ini memanggil ya subprogram ini. Ya ini adalah subprogram dev bubble X ini adalah subprogram sampai time yang ini nih ya. Ini adalah subprogram ya, subprogram. Kemudian di sini melakukan pengulangan for ya. Dari data yang ini array ini masuk ke atas ya, masuk ke dalam ini variable X ini. Kemudian ini nanti X 0 sampai X7 ya, dari angka 0 sampai angka 7 dikonversi menjadi variabel X dari X0 sampai X7 ya. Ini aja variasi untuk menampilkan ya, menampilkan di layar nanti. Nah, itu bergerak dari panjangnya ini ya, panjangnya X adalah 8. Jumlah angkanya ada 8. Ya, X sama dengan 8. Ya, seperti ini ya. Kemudian ini menurun ya dari 7 minus 1, 8 minus 1 berarti 7. Nah, ini seperti ini ya, ini aslinya ya. Kemudian dibandingkan pasang-pasangan 6 dan 5 ya. Kemudian kalau dia lebih kecil ditukar ya. 6 dan 3 bergeser lagi ditukar ya. Nah, ditukar karena lebih kecil yang sebelah kanannya. 6 dan 1 karena yang ini lebih besar daripada yang kanan ya, 6 lebih besar dari 1 ditukar. 6 dengan 8 apakah ditukar? Tidak. 8 dengan 7 ya. Ditukar ya. 8 dengan 6 ditukar, kemudian 8 dengan 4 ya. Ditukar ya, berarti 8 udah paling yang terbesar di sini, maka dia selesai ya. Jadi nanti pengulangan cuma dari yang ke sini sampai si yang keempat ya. Ulang lagi dari awal ya. 5 dengan 1 tukar ya. 5 dengan 6 tidak tukar, 6 dengan 7 tidak tukar, 7 dengan 2 ditukar ya. Dengan 7 dan 4 ditukar ya. Selesai ya. Nah, sekarang 0 sampai ke ini ke 6 ya, 0 sampai ke 6. Jadi sini sampai ke 4. Ini proses sampai sini aja ya. Kalau lebih kecil, yang kanan lebih kecil maka ditukar. Yang kanannya yang 4 dengan 6 itu lebih kecil, maka 4-nya ditukar dengan 6. 6-nya bergeser ke kanan ya. Selesai untuk yang 6 ya. Kemudian sekarang dari 1 sampai yang 4 ini ya, dicek lagi satu persatu pasangan-pasangan. Selama lebih kecil dia tidak ditukar ya. Yang kiri yang lebih kecil tidak ditukar. Nah, ini tukar karena ya, ini juga ditukar karena 5 lebih besar daripada 4. Tukar. Nah, ulang lagi depan, 5 selesai. 1 dengan 3 tidak ditukar, 3 dengan 2 ditukar. Ya, kemudian 3 dan 4 tidak ditukar, 4 selesai. Ulang lagi, walaupun penglihatan kita sudah turut ya, tapi komputer melaksanakan terus ya prosesnya. Selesai semua. Ya. Seperti itu ya. Jadi di sini pengulangan ya, pengulangan I-nya dari 8, lain 8 kan 8, jumlah angkanya kan ada 8 ya. 8 dikurangi 7. 7 sampai 0 ya, jadi mundur. 7, 6, 3 karena di sini minus ya. Stepnya minus 1 minus 1. Jadi 7 sampai 0 ya. Dari 7 sampai ke 0. Dan ini tujuan adalah bahwa ketika kita proses semua ya, sampai 7 berarti nanti sampai selesai, yang ini nggak diproses gitu. Kemudian ke sini yang ke-6 ya, sampai ke sini proses ya.
diproses sampai itu, sehingga ketika sini sudah terus ini 8 paling pojok, maka urutan I-nya loopingnya sampai dari 0 sampai sini ya, sampai 6. Kemudian kalau ini sudah 7 dari sampai di sini, maka prosesnya dari sini. Jadi I aja untuk mengindikasi menunjukkan bahwa proses itu mundur ya. Mundur artinya di sini adalah bahwa sampai pojok sini itu yang pojok tidak proses. Berikutnya sampai ketemu pojok yang sini, sampai yang terbesar yang di sini, sampai ke terbesar yang di sini. Jadi sehingga lebih efisien karena kalau sudah diproses berarti udah pasti yang paling kanan adalah yang paling terbesar. Maka ini untuk I-nya mundur dari 7 sampai 0. Jadi dari indeks ke 7 sampai 0 turun satu persatu ya. Nah, ini dia. Jadi kan ini kan sampai urutan ke-7 nih ya. Urutan ke-7 ini urutan ke-6 ya. Berikutnya sampai 0 sampai urutan ke-5 ya. Seperti itu ulangnya ya. Proses seperti itu ya. Nah, ketika I sama dengan 7 ya artinya kita memproses dari 0 sampai 7 ini semua diproses berpasangan. Nah, yang menentukan pasangan pengecekan pemasangan di sini pasangan dicek di si J ini ya. J itu ada range dari 0 sampai I-nya kan dari 7. Jadi 0 sampai 7 ya. Pertama kali kan I-nya 7 ya. Berarti J itu dibandingkan dari J0 sampai 7 ya. J0 sampai J7 ya. Diulang itunya. Maka berbandingan di sini pasang-pasangin. Pada saat J0 dibandingkan dengan J1, sepasang-sepasang gitu ya. Mana kalau dia yang kiri lebih besar daripada yang kanan, maka ditukar tempat. Ya, tukar tempat di sini tadi kan. Ini pertukaran nih. Ini algoritma pertukaran. Ya. Naik lagi muter ke atas, J-nya masih J lagi. Berarti J tadi 0 dan 1 ya. 0 dan 1. Kemudian pada saat J sama dengan 1, berarti 1 dengan 2. Ya. Udah selesai kalau dia yang kanan yang kiri lebih besar daripada yang kanan, maka ditukar. Pada saat J sama dengan 2, ya, sekarang J-nya sama dengan 2. J sama dengan 2 dipasangkan dengan 2 dan 2 plus 1, berarti 2 dengan 3. Ya, urutan data kedua dan ketiga dibandingkan. Kalau yang kiri lebih besar yang kanan, maka ditukar. Kalau tidak lebih besar, maka tidak perlu ditukar. Ada sesuai dengan proses yang di sini. Ya. Demikian seterusnya sampai yang ke 0 sampai 7. Kemudian berulang ke atas, I lagi I, tadi dari sampai 7 kan, berarti untuk tahap pada saat dia I sama dengan 7, maka ketemulah 8 ini. Ya, ketemu 8 paling besar, paling kanan. Ya. Ketika berikutnya adalah I sama dengan, berada pada pengulangan dari 6 sampai 0. Ya, 6 sampai 0, berarti dari pojok ini sampai yang ini, yang 8-nya tidak perlu. Ya, ya kemudian dicek lagi. Ya. Berarti sekarang I-nya yang ke mana I ke 6 ya. Pada saat I ke 6 berarti J-nya dari 0 sampai 6 ya. 0 sampai 6 kan ini urutan dari 7 sampai 0. Ketika yang 7 tadi sudah ketemu 8 ya, ketemu 8. Ketika I-nya sama dengan 6, maka pengulangan J dari 0 sampai 6 ya. Terus dibandingkan ketemulah 7 ya. Naik lagi sekarang I yang ke urutan ke berapa? Yang ke-5 ya. Ke-5 berarti J-nya diulang dari 0 sampai 5. 0 sampai 5 ya. Sampai 5 maka nanti ketemunya 6. Ya. Kemudian pada saat yang berikutnya maka akan ketemu 5 di sini yang terbesar. Jadi pengulangan ini ya algoritma ini membandingkan dengan proses sama seperti ini. Proses sama seperti ini. Jadi ketemu urutan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itulah hasil akhirnya pengurutan dari menggunakan bubble sort ini adalah Python-nya. Jadi Python-nya ya udah pasti apa yang tertulis di Python adalah algoritma yang sudah diimplementasikan ke dalam bahasa Python. Ya. Jadi di sini adalah kita lihat kalau -1 di sini adanya proses pertambahan datanya dikurangi, ya, mengurangi nih
mundur ya. Dengan kata tulisan -1 ini berarti mundur. Ya, kalau di sini dari tulisan inilah 8 dikurangi 7 berarti dari 7 sampai 0 mundur satu persatu ya. -1 jadi berarti dari 7, kemudian nanti I-nya bergerak dari ke 6, ke 5 dan seterusnya sampai yang ke 0 ya. J ini bergantung dengan nilai I-nya ini. Itulah kenapa prosesnya perbandingan ini untuk menentukan pengurutan ya ascending dari kecil ke besar ya dengan menggunakan bubble sort. Ini algoritmanya ya. Jadi ini adalah satu animasi yang menunjukkan bagaimana algoritma ini ya menerjemahkan proses bubble sort ini ya. Inilah dia bahwa komputer diberi pemahaman dengan menggunakan Python untuk mengerjakan ini ya. Dari urutan inputnya seperti ini sehingga menjadi hasil akhirnya adalah nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ya, itu ya ini adalah sorting menggunakan bubble sort. Berikutnya ya. Berikutnya adalah sorting ya, mengurutkan data, insertion, sort ya. Algoritma insertion sort ini pada dasarnya memilah data yang akan diurutkan menjadi dua bagian, yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan dan kemudian diletakkan sesuai dengan posisi dan pada bagian lainnya dan array yang telah diurutkan. Ya, seperti ini ya, kita lihat bagaimana prosesnya. Ya, kemudian disisipkan 5 di sebelum 6, 3 kita lihat geser 6-nya dibandingkan dulu, oh enggak ternyata ya masih ada yang lebih kecil ya kan proses 1 di atas ya bandingkan 5 bandingkan kemudian 3 bandingkan dengan 1 ya 8 naik ke atas ya tidak ya 7 ternyata di situ ya 2 bandingkan lagi, bandingkan lagi, bandingkan lagi, bandingkan lagi, ada di situ ya. 4 ya. Geser lagi, geser lagi, geser lagi, digeser lagi, ternyata itu selesai. Itu adalah menginsert, jadinya menyisipkan dari yang data yang sudah turun tadi, disisipkan ya. Disisipkan di situ, kemudian dia berada di mana di sisi apakah di antara atau yang paling kecil ya. Kita lihat di sini. Ini adalah Python-nya ya. Ini adalah program utamanya ya, datanya sama seperti tadi ya, memasukkan nilai data array-nya dari 0 sampai yang ke-7 ya. Ada 8 datanya di sini ya, data angka di sini ada 8. Kemudian ini dimasukkan ke dalam ini array masuk ke sini ternyata variabel sama tetap ARR ya, R juga sama. Nah, ini langsung ke sini atas nih. Jelek ya. Langsung ke sini kemudian ya, kita proses di sini. Nah, pergerakan itu dari 1 sampai mulai 1 sampai ke panjang R ini. Panjang R itu adalah 8. Berarti 1 sampai 8. Kalau dia 1 sampai 8 berarti dia disortir 1 sampai 7 ya kan? 1 sampai 7. Kemudian di sini ada kata key ya. ARR 1. Mulai dari 1 kan? Nah, kita berarti 1. Berarti pada saat I sama dengan, karena I bergerak dari 1 sampai 7 ya. 1 sampai 7, maka ya, kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini 1 sampai 7 ya. Kemudian kita lihat lagi, ya, berarti I bergerak dari I sama dengan 1, ya, I-nya 1, Q sama dengan ARR1. Sekarang J-nya sama dengan 1 kurang 1, 0. Jadi Q-nya adalah ARR1. 1 berapa? Yaitu berapa? 5. Ya. Ada 5 di sini. 5. Ya. Jadi Q-nya bernilai 5. Kemudian J-nya sama dengan I. I-nya berapa? 1. 1 kurang 1.
0 ya. J-nya jadi bernilai 0. Nah, kemudian ada struktur while di sini. 0 apakah lebih besar sama dengan 0? Benar ya kan? Dan apakah Q tadi sama dengan 5 ya, sama dengan 5 itu lebih kecil daripada ARR 0, makanya J-nya 0 kan, AR 0. 0 berapa? 6. Oh, ternyata lebih kecil. Karena sini Q-nya 5, di sininya 6. Lebih kecil ya. Benar. Jadi ini benar, jadi diproses ya. Benar and benar, maka diproses ya. ARR J plus 1, ARR J berapa? J tadi berapa sama dengan nilainya 0. Tambah 1, 1. Nah, yang jadi ARR 1 sama dengan ARR 0. ARR 0-nya berapa? Ya, 6. Ya. Jadi 6 bergeser tadi. Ya, jadi 6 bergeser ke kanan. Jadi 6 bergeser ke ARR 1 ya. Yang tadi di sini 0 jadi 6 pindah ke sini ya. Kemudian J-nya sama dengan J minus 1. Berarti J sama dengan J-nya 0. 0 kurang 1 jadi minus 1 ya. Apakah ini minus 1? Nah, naik ke atas lagi kan? Minus 1 lebih besar 0? Nah, salah. Langsung tidak diproses. Sehingga tadi apa? Diproses adalah ARR J plus 1. J-nya tadi berapa? Ya. Minus 1. Minus 1 tambah 1 berapa? 0. Sama dengan Q. Jadi ARR 0 sama dengan Q. Q-nya berapa? 5. Maka 5-nya besar di 5 di sini, 6 sudah duluan tadi pindah kan? 6 pindah ke sini dan 5-nya baru terakhir. Karena dia udah kesimpan, jadi 5-nya tidak ketimbang ya. Karena sudah disimpan di Q-nya itu, sehingga nanti urutannya 5 di sebelah kiri, 6 sebelah kanan. Jadi 5, 6, 3, 1, 8, 7, 2, 6. Ya, itu baru tahap pertama itu ya. Baru I yang pertama. Ya. I menggunakan dari I 1 sampai 7 ya. Kemudian kita lihat di sini ya I-nya. Berikutnya adalah I sama dengan 2 ya. Ketika I sama dengan 2 ya, berarti Q sama dengan AR 2 ya. AR 2 berapa? Nah, ini AR 1 0, AR 1, AR 2. Berarti sama dengan 3. Q-nya sama dengan 3 sekarang ya. Q-nya sama dengan 3. Ya. Q sama dengan 3 ya. Kemudian kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini Q sama dengan 3, J sama dengan ya, I-nya tadi berapa? I-nya sama dengan 2. 2 kurang 1. 1. Jadi J sama dengan 1. Tanya di sini while, apakah 1 lebih besar 0? Betul kan? Nah, apakah Q-nya berapa tadi? 3 kan? Q-nya sama dengan 3 karena AR 2. Ya, AR 2 itu sama dengan ini, 3. Jadi apakah 3 lebih kecil daripada ARR berapa? AR 1. Apakah dia lebih kecil? Ya. Tadi itu berapa? Yang urutannya 5, 6, 3 kan? 5, 6, 3. Apakah lebih kecil dari 6? Ya. Nah, kalau dia lebih kecil lagi 6, ya berarti ARR. Ya berapa nih? Ya, J-nya tadi apa? J-nya berapa tadi? 2 kurang 1. 1 ya. 1 J-nya 1 tambah 1 2 ya. Ya sama dengan 2 sama dengan dari mana nih ARR 2 ya. ARR J. J-nya berapa? 1 ya. ARR 1 maka dia sama dengan ya 6 bergeser ya. Berarti ARR 2 sama dengan ARR 1 ya. Jadi tadi yang 6 di sini ya 5 6 3, 6 bergeser ke kanan ya. Meniban angka 3 ini ya. Ini ditinggalin nih masih 6 nih ya. Jadi 5 0 6. 3-nya naik ke atas di luar di variable key-nya ini 3-nya ya. Seperti itu ya. Nah, 6-nya tadi kan urutan 5 6 3 kan. Nah, 6-nya bergeser kanan, yang di posisi 6 ini kan kosong nih ya. Nah, kosong. Kemudian putar lagi. Sekarang J sama dengan J minus 1. J minus 1. J-nya di sini berapa tadi? Ya. J-nya sama dengan 1 kurang 1. 0. Ya. J-nya 0. Apakah lebih sama dengan 0? Ya. Q-nya berapa? 3. Ya. 3. Lebih kecil daripada ARR. J-nya berapa? 0. 0-nya berapa? AR 0? 5. Ya kan? 5 tadi. 5.
Kemudian 5, apakah lebih kecil 3 kali 5? Iya. Berarti ARR J0, 0 tambah 1, 1 sama dengan ARR 0. Nah, artinya yang 5 tadi ya, urutannya berarti 5 kosong, 5 tempatnya kosong, kemudian 6, maka 5 bergeser ke sini gitu ya. Jadi kosong tidak ada tempatnya 0, kosong ya, bukan 0 ya, kosong, 5, 6. Tiganya masih di atas nih, masih Q ya. Gitu. Kemudian dia tadi berapa? Terakhir J-nya sama dengan 0 ya kan? J kan sama dengan 0. J sama dengan J-1, jadi 0 kurang 1 minus 1. Apakah dia bisa 0? Salah. Ya. Otomatis keluar dari while. Sehingga ARR ya, J-nya minus 1 tadi kan, minus 1 tambah 1, 1. Minus 1 tambah 1, 0. Jadi sama dengan Q-nya berapa? 3. Ya. 3. Kalau dia 3, maka berarti 3-nya menempati yang kosong. Jadi 3, 5, 6. Ya. 3, 5, 6. Seperti itu. Ya, kita lihat di sini ntar ya. Nah ini 5-nya Q. Sekarang kita proses yang ini nih, I2. Naik ke atas, dia sebagai Q. Ya. 5 geser, 6 geser. Geser lagi 5, ini menempati ini. Jadi dengan menggunakan tadi kita sampai yang tadi, ini ya proses. Naik garis baik kunci, bandingkan, oh lebih besar. Lebih kecil juga, bandingkan. Lebih kecil, tempatin. 8, naik ke atas. Oh ternyata dibandingin tidak kan? Masih tetap di sini. 7, banding naik ke atas dia jadi Q. Bandingin dengan ini, ya benar. Tapi dia lebih besar ini ya. 1. 2, bandingkan. Looping, while lagi, while lagi, while lagi, keluar dari while, menempati ini. Ya. Di sini menjadi Q-nya. Ya. 4, naik ke atas jadi Q. Ya. Geser, while lagi, di while, proses while, keluar dari while, menempati ini. Ya, seperti itu prosesnya. Ya, jadi inilah proses apa namanya membandingkan. Ya, ada pembandingan ini kan perbandingan nih, membandingkan ya sehingga terjadi pergeseran. Jadi di while ini terjadi pergeseran. Ya. Proses pergeseran ke kanan mengosongkan tempat, yang kosong ditempatin dan seterusnya. Ini seperti 1 naik ke atas, kosong, tempatin, kosong, menempati sini. 8 naik ke atas jadi oke. Nah, ternyata semua looping, tidak ada yang lebih kecil dan dia tidak bisa menempati 7. Kosong, oh ditempatin sama dia karena dia ini udah selesai dia menempati, jadi mengisi yang kosong. 2, while, proses while, pergeseran lagi, baru dia menempati di sini. Nah, inilah menempati tempat yang kosong. Ya, ini proses menempati yang kosong yang akhirnya J+1 sama dengan ini menempati yang kosong tadi. Yang sudah pasti dia letaknya di antara 2 tempat ya, di antara 2 tempat. 3 dan 4 itu ada di antara 3 dan 5 tadi. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kita lihat lagi ya. 5 kosong teman kosong while menempati sini. Tidak ada lagi datanya kan? 3 sebagai key ya, geser while-nya, proses while lagi, langsung ditempatkan. Ini proses penempatannya nih ya. 1, while, proses while lagi, stop while-nya, berarti while-nya masukkan sini. Ya. Jadi ini proses pergeseran tadi ya, pergeseran barisan ya ke kanan. Nah inilah yang menempati titik yang kosong. Ya. Geser, while lagi geser, ternyata dia masih baru nih prosesnya di sini. Ya, proses itu dia selesai, memenuhi proses penempatan ini. Ya, seperti itu ya. Ya, baru di sini ya selesai. Kalau sudah semua terurut di sini, maka data yang terurut seperti apa ya? Sudah terurut seperti apa? Ini dari ditampilkan datanya. Ya. Tampilkan datanya. I-nya dari berapa? 0 sampai 7. Ya, sampai 7.
Oke, sampai sini ya. Nah, berikutnya adalah metode. Ya. Kita lihat dulu prosesnya ya kayak tadi lah. Sebentar kita lihat hubungan antara bahasa programnya ya. Ya, share lagi. Iya, seperti itu ya. Terjadi pergeserannya. Ya, demikian kita lanjutkan cara yang ketiga ya. Menggunakan sorting selection sort ya. Ide utamanya dari algoritma selection sort ini adalah memilih elemen dengan nilai paling rendah dan menukarnya dengan elemen yang terpilih dengan elemen ke I ya. Nilai dari I dimulai dari 1 sampai ke N ya. N di sini kalau kita menggunakan secara umum algoritma ya. Kalau menggunakan Python ya dari 0 ya sampai N-1, di mana N-nya adalah jumlah total elemen dikurangi 1 ya. Kalau kita gunakan itu kan itu ya, menggunakan Python. Kita lihat di sini ya, kita lihat prosesnya seperti apa dulu. Kita lihat maksudnya apa nih. Ya, kita lihat di sini ya. Cepat sekali ya. Nah, 1 dengan 8 tukar tempat. 1 dengan berapa nih ya? Ya. Kira-kira apa nih ya? Nah, seperti ini 0 dengan berarti kan kita lihat punya patokan ini adalah data yang tadi ya, acak ya. Kita lihat mulai lagi dari 0 ini. Ya, kita lihat dari awal ya. Nah, seperti masih 8 masih di atas nih. 8 tukar dengan 0 ya. Ya. Sebentar. Ya, kalau kita lihat di sini ya, kalau misalkan kita ambil yang di sini ya. 6, 5, 3, 1, 8, 7, 24, 24 ini ya. Ada seperti tadi soalnya ya, 8 8 data ini masih belum terurut ya, data yang ke-6 nih. Jadi kita ambil 6 ya, sebagai indeks ya. Sebagai kita ambil 6 ini, kemudian 6 dibandingkan dengan yang ini. Kemudian sudah dibandingkan, ya ternyata ketemunya adalah apa? Si 6 ini dari yang terkecil ini mana 1. Ya, ketemu dibandingkan, ternyata dia hasilnya adalah sama dengan 1. Ya, dibandingkan dengan jadi 6, kemudian dibanding dari mulai 5 sampai 4 ini, lihat. Dibandingkan dengan 6, mana? Ya, ternyata 1. Yang paling kecil di sini adalah 1. Ya, 1 ditukar dengan 6, jadi 6 menempati sini. Ya, 1 dengan 6. Ininya 1, ini jadi 6. Udah selesai berarti 1 dari sini kan? Berarti sekarang di sini 5, 3, 6, 8, 7, 24. Ya. Jadi 5 dibandingkan dengan sebelah sini. 5 dibandingkan dengan semua yang ada di sini. Ya. 3, 6, 8, 7, 24. Ya. Ternyata menghasilkan yang terkecil apa? 2. Ya. 2, maka 2 ditukar dengan 5. Terusnya jadi di sini jadi berapa? Nah, 3, 6, 8, 7, 5, 4. Ya, karena 2-nya udah ke sini kan? Nah, seperti itu. Kemudian 3 di sini, ya. 3 dibandingkan dengan yang 6, 8, 7, 5, 4. Ya. Mau dibandingkan dengan yang di sini, ternyata ada yang paling kecil di sini, maka ya, satunya pindah ke sini, ya. Yang terkecilnya pindah ke sini menggantikan 3. 3 masuk ke dalam sini. Dan seterusnya, ya. Dan seterusnya seperti itu ya. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, dengan data yang ini kemudian masuk ke dalam apa list ini ya, ke selection ini ya. Ini adalah memprint yang aslinya sebelum diurut ya. Kemudian dia mencetak
tapi dia diproses dulu nih melalui subprogram ini ya, selection sort. Jadi semua array yang di sini barisan ini masuk ke dalam sini, dikirim ke sini. Nah, tadinya the list menjadi my list. Ya. Diproses panjang my list berapa? 8. Ya. 8 kurang 1. Ya. Jadi nanti sama dengan 7. Ya, sama dengan 7. Berarti nanti prosesnya ya dari 0 sampai 6. Ya. Karena sini 7 berarti, kalau 7 berarti 0 sampai 6 diprosesnya kan. Ya. Seperti itu ya. Kemudian diproses dari I ya. Pada saat I minimum indeks sama dengan I. I-nya berapa? 0 ya kan, 6 ini indeks ya. Kemudian ini ada dex sama 0 apa. Nah, apakah ini dipakai atau enggak? Kalau kita ingin dipakai yang kita buang ya. Kita lihat di sini. Kemudian J dari sini kan. I-nya berapa? 0 dari 1 kan berarti. I-nya dari 0 berarti dari 1 J-nya sebelahnya nih ya. Kalau kita pilih yang ini maka untuk pengecekannya kita ambil dari yang ini sampai yang ke belakang ini. Ya. Itu maka I plus 1. Ya. Sampai ke belakang sini. Ya. Sampai sini, belakang. Ya. Sampai yang ke sini. Ya. Sampai indeks yang ke sini. Ya. Kemudian jika ini dibandingkan, jika si ya, MyList yang ke J ini, ya, yang ke J ini, kemudian dia apa namanya, yang paling kecil, ya, di sini kita lihat MyList ya, MyList J yang di sini, yang dari 5318 ini, ya, diproses di sini, ya, diproses di sini, dibandingkan dengan MyList main index, indexnya berapa? Yang ke 0, yaitu yang nilai 6 ini, dibandingkan semua, tak, 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 tak. Nah, kalau ketemu paling kecil, ya, yang paling kecil itulah yang ketemu J-nya. Indeks ke berapa? Kalau 6 dengan yang semua yang ada di kanannya, maka adalah yang ketemu yang paling kecil adalah 1. 1 pada posisi berapa? 0, 1, 2, 3. Posisi J sama dengan 3. Sekarang min indeksnya sama dengan 3. Ya. 3 ini maka bertukar tempat. Ya. Yang tadinya min indeksnya sama dengan ini, ya, yang baru bertukar tempat dengan 6 dan 1 ini bertukar tempat. Ya. 6 dan 1 bertukar tempat. 1 pindah ke 6, 6 pindah ke sini. Inilah yang merupakan program pertukaran. Dalam Python bisa menulis juga segini. Ini cukup satu baris ini menandakan terjadinya pertukaran dua buah angka atau bilangan. Ya, dua buah angka atau bilangan ini perintahnya ini. Ya, atau yang ini. Ya, seperti ini. Ya, ketika ini ketemu indeksnya, ya, maka udah otomatis J ini akan dipakai untuk menandakan min indeks yang terbaru, ya. Min indeks yang lama itu diganti dengan yang lama, ya. Jadi yang lama, min indeks yang lama, ya, min indeks sama dengan J artinya sudah bertukar tempat, ya. Bertukar tempatnya di sini kalau J-nya sini sama dengan ketiga, maka min indeksnya sekarang 3, ya, sama dengan 3. Ya, kita ambil di sini, ya. Kemudian I-nya yang tadi I0 ini dia diganti oleh 6 ini diganti dengan indeks yang baru yaitu urutan yang ketiga, ya. Jadi yang 3 ini pindah ke 0, ya, ke sini. Ya. Kemudian min indeks yang 3 diganti oleh 6. Jadi 1 pindah ke 6, posisi ke 6, 6 pindah posisi yang ke 1 di sini. Jadi pada saat proses yang pertama saja, pada saat I sama dengan 0, pada saat I sama dengan 0 sudah berubah posisi kan? Jadi menjadi 1, 5, 3, 6, 8, 7, 2, 4. Seperti itu. Ya. Itu menggunakan selection sort, ya, dengan memilih salah satu dari mulai yang pertama dibandingkan dengan yang sebelahnya. Mana yang paling kecil dibandingkan dengan yang ini, yang kita pilih ini. Nah, kalau ketemu yang paling kecil, maka ditukarlah sama dia. Dengan 6 ini ditukar. 6 menempati posisi yang paling kecil di sini. Itu tadi posisi yang nilainya 1 ini. Ya. Jadi berubah menjadi ini di posisi 6 pindah ke sini, yang 1 pindah ke sini ke depan. Ya. Sehingga urutan nanti menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Jadi itu adalah metode atau cara
mengurutkan, ya ada cara, ada metodenya, ada algoritma, ada yang menggunakan ya bubble sort, kemudian insertion sort dan juga selection sort, ya seperti itu, ya seperti itu. Berikutnya adalah, nah ini tadi tidak hanya ada 3 tadi dan masih banyak yang lain, ada yang merge sort, heap sort, kemudian ada quick sort, ya seperti itu ya, membandingkan ya sehingga terjadi data apakah dia terurut dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil ya. Semua contoh yang tadi, metode tadi itu mengurutkan data, barisan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi untuk ini kita bisa browser ya di internet. Ya, bagaimana metodenya bisa dipelajari, bagaimana logikanya ya. Jadi kita untuk menjalankan sebuah program, sebuah algoritma, terutama algoritma ya, yang belum diimplementasikan ke bahasa apapun, maka kita menggunakan coret-coretan, kertas coret-coretan untuk membuktikan bahwa algoritma itu benar. Jika itu benar, maka kita bisa menjalankan atau menggunakan bahasa pemrograman tertentu, ya. Seperti itu, apakah Python atau yang lainnya, ya kan? Atau mau langsung jajal ya, biasanya menjajal langsung menerjemahkan algoritmanya langsung ke bahasa pemrograman, ya kan? Langsung terjemahkan, ya, langsung dibuat bahasa pemrogramannya, langsung dijajal di situ, ya bisa juga, ya. Dan perlu diperhatikan adalah logikanya harus sama, karena apa yang diperintahkan, apa yang tertulis di algoritma belum tentu sama bagaimana penulisan di bahasa pemrograman. Logikanya sama, tapi tata bahasanya, kondisi sintaksnya bisa beda penulisannya. Python dengan algoritma berbeda. Python punya cara sendiri untuk misalnya untuk for aja udah beda. Tapi while sama ya, while sama. Ya. Sama, cuman akhir strukturnya sintaknya ditambah titik 2. Ya semua juga pakai titik 2 ya, pakai titik 2. Tapi yang mirip itu adalah algoritma itu while itu mirip dengan Python. Tapi untuk penulisan yang for untuk yang di Python agak berbeda ya. Dia pakai in, range untuk penulisannya. Jadi dipelajari ini lagi, dikembangkan sendiri algoritma, ya logikanya seperti apa, dijalankan pelan-pelan menggunakan coret-coretan, ya. Jadi saya rasa demikian, ya. Nanti bisa diulang lagi, dibahas lagi, diperhatikan lagi tadi apa namanya animasinya, ya, animasi sortingnya, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami, ya. Saya rasa pertemuan pada hari ini cukup sekian, ya, dipelajari lagi. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, kalau ini bisa bertanya ya melalui WA apa yang tidak paham. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kurang satu apapun, dan tetap belajar dan siap menghadapi ujian akhir semester, ya, dengan materi algoritma ini. Semuanya terkait dengan membuat algoritma dan menjalankan algoritma yang sudah diberikan di soalnya. Demikian dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, saya tutup pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.